the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one. Perkenalkan, nama saya Rizky Adianto Daniel Syaan dengan NIM 2103061173, berasal dari kelas Peternakan B, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mengenai pembentukan telur yang meliputi proses sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Piyanasari, SPT MP IPM. Yang pertama itu sintesis yolk. Komponen atau bahan-bahan penyusun yolk ialah air, protein, pigmen, mineral, dan lipid. Kemudian yolk mengandung air sebanyak kurang lebih 50% dan selebihnya yolk mengandung protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk juga mengandung fosfoprotein atau dikenal dengan nama lipopitin atau HDL. Yolk juga mengandung karbohidrat berupa polisakarida dalam bentuk manuse glukosamin. Adapun hormon yang berperan dalam pembentukan sintesis yolk ialah gonadoprotein dan steroid. Adapun proses sintesis yolk berlangsung di dalam hati. Kemudian sintesis yolk dimulai ketika pituitari berkelenjar kecil di bawah otak unggas melepaskan hormon gonadotropin dan steroid. Lalu bagian hormon tersebut yakni estrogen dan steroid, lalu bagian hormon itu bergerak ke hati dan akan memulai sintesis yolk. Di hati akan dikumpulkan bahan penyusun yolk seperti asam amino, fosfor, dan lipid. Lalu akan disintesis menuju osit dan menembus dua lapisan. Lapisan pertama yang ditembus oleh thecal layer dan granular layer, sehingga akan terbentuk yolk. Kemudian ada sintesis albumen terjadi di magnum, dan prosesnya itu terjadi sekitar lebih kurang 3 jam, dan protein pada albumin terdiri dari opalbumin 54%, konalbumin 13%, opamucin 11%, ovoglobulin 8%, dan lisosin sebanyak 3,5%, alfa dan beta ovamucin sebanyak 1,5 sampai 3%. Di albumin juga terdapat beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti ovidin sekitar 0,05%, plapoprotein sekitar 0,8%, ovomakroglobulin sekitar 0,5%, opo-inhibitors 0,3%, ovoglycoprotein 1%, dan papain inhibitor sekitar 0,1%. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis albumin ialah hormon steroid dan estrogen. Adapun proses sintesis albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Lalu molekul estrogen ini akan melewati dan menembus membran sel dan akan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga akan membentuk 5S. Kemudian 5S akan masuk ke nukleus atau inti sel yang akan berinteraksi dengan kromosom, lalu akan akan menyebabkan N tertentu akan berbentuk mRNA, keser mRNA, lalu mRNA akan keluar dari nukleus dan akan menuju ke ribosom. Nih, ribosom yang akan translasi menjadi protein spesifik berupa asam amino dan akan berbentuk albumin dan protein khas telur lainnya. Kemudian selanjutnya ada sintesis kerabang yang terjadi di uterus dan memakan waktu sekitar paling lama lebih kurang sekitar 18 jam.
Komponen penyusunnya ialah kalsium, mineral, magnesium, vitamin D, dan akan memainkan peranan yang penting dalam sintesis kerabang melalui pengaktifan metabolit dihidroksitalin untuk meningkatkan kalsium plasma. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis kerabang ini adalah hormon steroid yaitu estrogen dan progesteron. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan ion kalsium dan karbonat yang berada di plasma darah, dan ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang yaitu CO2 H2O dengan bantuan enzim karbonik anhidrase menghasilkan asam karbonat. Lalu asam karbonat tadi akan dipecah menjadi HCU3- tambah H positif, kemudian masuk ke dalam cairan dalam kerabang dan akan melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dan menyatu dengan CO3- akan menghasilkan kerabang telur atau kalsium karbonat.